Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Buat kalian yang saat ini masih menggunakan harddisk seperti kami, di video kali ini kita akan share ke kalian bagaimana cara untuk speed up atau memperkencang harddisk kalian berkali-kali lipat dengan menggunakan Primo Case. Buat teman-teman yang saat ini masih menggunakan harddisk sebagai tempat penyimpanan data-data yang besar seperti kami, di video kali ini kita akan share ke kalian bagaimana cara untuk memperkencang atau membuat harddisk kalian menjadi lebih kencang menggunakan aplikasi Primo Case. Aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi storage acceleration. Cara kerjanya sebenarnya mirip-mirip seperti Intel Optane ataupun AMD Stormy kalau kalian sudah pernah mendengarnya. Dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa casing atau membuat sebuah case dengan memanfaatkan RAM ataupun SSD yang kita miliki. Jadi kalau kalian punya sebuah harddisk yang ukurannya besar 2TB, 4TB, bahkan mungkin 8TB, kalian bisa membuatnya lebih kencang dengan sistem casing ini. Kalian tinggal tambahkan aja sebuah SSD ukurannya yang kecil, misal 60GB atau mungkin 120GB, atau kalian juga bisa memanfaatkan RAM yang ada di laptop atau di PC kalian. Lalu apakah dengan menggunakan ini harddisk kita bisa sama cepatnya atau mungkin lebih cepat jika dibandingkan dengan SSD? Jawabannya ya tidak juga. Kalau kalian punya uang yang lebih besar, uang kalian tidak terbatas, kalian juga bisa invest SSD sebagai tempat penyimpanan file-file besar yang kalian miliki. Tetapi kalau hardware yang kalian miliki terbatas, kalian punya harddisk untuk menyimpan file-file besar, kalian bisa akselerasi atau percepat harddisk kalian dengan menggunakan cara ini guys. Dan tidak usah lama-lama lagi, kita langsung saja mulai tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan download dan install dulu aplikasi Primo Case-nya. Silahkan kalian klik link di deskripsi pada video ini untuk masuk ke website dari romexsoftware.com. Di sini kalian bisa baca fitur-fitur dan fungsi dari aplikasi Primo Case-nya ini. Kalian bisa load aplikasi dan juga data lebih cepat lagi. Kemudian di sini kalian juga bisa akselerasi writing. Tidak hanya read, kalian juga bisa mempercepat proses writing atau copy data ke dalam storage harddisk yang kalian miliki. Kemudian di sini juga lebih fleksibel. Kalau kalian gunakan Intel Optane, itu hanya bisa digunakan di device yang menggunakan Intel. Dan kalau kalian gunakan AMD Stormy, itu juga hanya bisa digunakan di beberapa device yang menggunakan AMD saja. Tapi dengan ini kalian bisa lebih fleksibel lagi guys. Lalu sekarang kita akan langsung download aja aplikasinya. Pilih free download. Dan aplikasi ini aplikasi berbayar ya, tapi kalian bisa gunakan aplikasi ini secara gratis selama 30 hari. Nanti kalau kalian sudah coba lama dan ternyata aplikasinya bermanfaat, kalian bisa beli lisensi dari aplikasi ini. Atau kalau kalian ingin gunakan aplikasi ini gratis, ya silahkan kalian cari tahu sendiri, harusnya kalian sudah tahu bagaimana caranya guys. Lalu kita langsung download aja aplikasinya, pilih free trial, dan kita langsung download aplikasinya. Untuk size-nya hanya 6,6 MB saja. Setelah terdownload, kita akan langsung install aplikasinya, double klik di sini, lalu pilih yes, kemudian pilih I accept the agreement, pilih next. Kita akan pilih yang Primo Case, yang tanpa Pro, lalu pilih next, kemudian pilih next lagi, pilih next, dan pilih install untuk mulai menginstal aplikasinya. Setelah terinstall, silakan kalian pilih finish untuk merestart laptop atau PC kalian. Kemudian setelah restart, silahkan jalankan aplikasi Primo Case-nya, double klik di sini, lalu pilih yes. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi Primo Case-nya versi 4.2.0, dan di sini ada keterangan trial 30 hari. Kita maximize dulu, dan tampilannya seperti ini. Di bagian atas ada beberapa menu yang bisa kita gunakan, mulai dari create new case task, kemudian add volume, dan lain sebagainya. Lalu di bagian bawah kalian bisa lihat di sini ada keterangan unused case level 1 dan juga case level 2. Untuk case level 1 artinya RAM, sedangkan untuk case level 2 ini adalah SSD yang kita gunakan. Kemudian di sini kita coba cek di File Explorer. Kalian bisa lihat di PC yang kita gunakan ini ada 4 storage yang kita gunakan. Untuk drive C ini menggunakan SSD NVMe, drive D-nya juga sama menggunakan SSD NVMe, drive E-nya di sini menggunakan harddisk 2TB, dan untuk drive F-nya di sini menggunakan SSD SATA 120GB. Dan di video kali ini kita akan contohkan misal kita ingin akselerasi atau memperkencang kecepatan dari harddisk yang kita gunakan yang ukurannya 2TB ini menggunakan SSD yang ukurannya 120GB. Sebenarnya di sini kalian juga bisa gunakan yang ukuran lainnya, misal hanya 60GB juga bisa. Atau kalau kalian punya SSD yang ukurannya 120GB seperti ini,
kalian ingin bagi dua, misal 60 GB untuk menyimpan data, sedangkan 60 GB lainnya kalian gunakan untuk akselerasi atau mempercepat harddisk kalian juga bisa. Tinggal kalian partisi aja SSD yang kalian miliki. Tapi di video kali ini kita akan gunakan semuanya 120 GB untuk akselerasi harddisk yang kita gunakan ini. Lalu kita kembali lagi ke Prime Case-nya. Yang pertama, untuk mulai mengakselerasi harddisknya, kita harus buat dulu level 2 kits-nya. Kalian bisa pilih di sini manage level 2 storage. Kemudian kalian pilih create level 2 storage. Selalu silakan pilih SSD yang akan kalian jadikan akselerasi atau level 2 storage. Karena tadi kita akan gunakan SSD ini yang drive F, jadi di sini kita pilih yang drive F juga. Dan pastikan SSD kalian sudah dalam keadaan kosong atau tidak ada isinya ya, karena di sini kita harus format SSD-nya. Setelah kita pilih ini, kita langsung pilih format. Di sini ada warning, jangan sampai kalian kehilangan data kalian, pastikan sudah mengamankan semua data di SSD-nya. Lalu kalian tinggal pilih yes. Kemudian pilih OK. Maka di sini SSD yang ukurannya 120 GB tadi sudah jadi level 2 storage untuk casingnya. Kemudian kalian bisa lihat di File Explorer, maka SSD kalian tidak akan tampil di sini karena sudah kita jadikan sebagai level 2 storage-nya. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi Prime Case-nya. Setelah selesai kalian bisa close. Kemudian sekarang kita akan tambahkan harddisknya ke sini agar nanti bisa diakselerasi. Caranya kalian tinggal pilih create a new case task. Lalu di sini silakan pilih harddisk kalian karena kita akan akselerasi harddisk di data E. Jadi kita akan centang juga yang data E ini guys. Centang di sini, kemudian pilih next. Selanjutnya di sini kalian bisa setting mulai dari case size dan juga parameter tambahannya. Atau lebih mudah kalian juga bisa pilih preset configuration. Di sini ada beberapa yang bisa kalian gunakan. Kalau kalian hanya ingin mempercepat proses read-nya saja atau baca datanya saja, kalian bisa pilih yang accelerate read ini. Atau kalau kalian hanya ingin memperkencang saat proses write-nya saja, misal kalian ingin memperkencang saat copy data ke dalam harddisk kalian, kalian bisa pilih yang accelerate write ini. Atau bisa juga pilih yang bawahnya. Dan yang terakhir di sini kalian juga bisa pilih yang accelerate read and write kalau kalian ingin memperkencang antara proses read dan juga write di harddisk kalian. Misal kita contohkan yang paling bawah ya, yang read and write. Selanjutnya di sini kalian bisa setting level 1 kits-nya. Untuk level 1 kits ini maksudnya adalah memori atau RAM yang kalian gunakan. Berapa giga atau berapa megabyte yang akan kalian alokasikan untuk level 1 kits-nya. Di sini silakan kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Misal untuk di PC yang kita gunakan ini, kita bisa cek buka task manager, kemudian kita bisa lihat RAM yang tidak terpakai di sini sekitar 12,4 giga, artinya kita bisa gunakan maksimal di sini sampai 12 GB. Tapi kami sarankan jangan gunakan full ya, karena nanti kalian juga akan gunakan untuk menjalankan aplikasi lainnya. Misal kita akan contohkan kita setting ke 2 GB, kemudian kalian bisa pilih advance level 1 di sini dan kalian bisa setting di individual read and write kit space. Lalu di sini kalian bisa setting apakah ingin prioritas untuk kecepatan write atau read. Silahkan kalian setting sesuai dengan keinginan kalian. Kalau kami di sini kita setting ke angka 50% dan 50% biar seimbang. Setelah selesai kalian bisa pilih OK. Kemudian pada level 2 kits-nya di sini pastikan ini sudah SSD yang kalian jadikan level 2 storage-nya. Lalu kalian setting juga pada size-nya, kalian pilih advance. Kemudian di sini juga kita akan setting ke 50% antara read dan juga write-nya. Setelah selesai pilih OK. Selanjutnya pada more parameter block size-nya kita akan setting ke 512 dan di sini karena tadi kita akselerasi untuk write maka di sini akan dicentang yang enable defer write ya. Lalu untuk latensinya kita setting ke 10 second atau 10 detik. Setelah selesai kalian tinggal pilih start. Maka sekarang harddisk yang sudah kita pilih tadi akan masuk di aplikasi Prime Case ini. Sekarang kita akan langsung coba untuk copy file ke dalam harddisknya. Misal di sini kita sudah siapkan file. Kita cek dulu berapa size filenya. Ukurannya 22,6 GB. Kita langsung copy dan kita paste ke dalam harddisk yang kita miliki. Kita paste di sini. Dan kalian bisa lihat untuk kecepatan datanya di sini rata-rata 400 sampai 500 MB per second teman-teman. Ini saat kita aktifkan Prime Case-nya ya. Oke teman-teman, proses copy datanya sangat cepat. Kemudian kita hapus lagi datanya. Lalu sekarang kita akan coba copy tanpa kita aktifkan Prime Case-nya. Kita pause dulu di sini. Lalu pilih yes. Setelah kita pause, kemudian kita copy lagi datanya.
Kemudian kita coba paste di drive E. Dan kalian bisa lihat di sini kecepatan transfer datanya sangat-sangat jauh perbedaannya ya. Kalau ini sekarang 100 megabyte per second, kalau tadi rata-ratanya bisa sampai 400 sampai 500 megabyte per second. Atau 4 sampai 5 kali lebih kencang saat kita menggunakan primal case-nya guys. Kemudian sekarang kita akan coba untuk setting lagi primal case-nya. Kita double klik di sini. Misal kita naikkan untuk level 1 case-nya ke 4 GB. Lalu kita setting rate-nya ke angka 80% misal. Setelah itu untuk level 2 storage-nya juga kita setting ke angka 80%. Kemudian pilih OK, lalu pilih Yes. Setelah itu pilih OK, kemudian kita aktifkan lagi primal case-nya. Setelah itu kita coba copy lagi filenya dan kita langsung paste di sini. Dan kalian bisa lihat kecepatan transfernya pun juga meningkat lebih kencang lagi sekarang guys. Jadi silahkan kalian setting sesuai dengan keinginan kalian. Lalu kalau misal kalian ingin stop cachingnya, kalian tinggal pilih data E atau hard disk kalian, kemudian bisa pause di sini, lalu pilih yes. Kemudian tunggu processingnya. Dan setelah kalian pause, kalian bisa hapus data E dari aplikasi primal case-nya. Kalian tinggal pilih stop and remove the case, lalu pilih yes. Kemudian pilih OK, lalu kalian pilih yang case task dan hapus di sini. Setelah itu pilih OK. Kemudian bagaimana cara untuk mengembalikan SSD yang tadi kita jadikan level 2 storage? Caranya kalian pilih yang manage level 2 storage. Setelah itu kalian pilih level 2 storage ini dan pilih delete level 2 storage. Kemudian kalian pilih yes dan pilih assign and format. Kemudian pilih start, lalu pilih OK. Kalau ada keterangan seperti ini, pilih OK aja dan close di sini. Maka SSD kalian tidak muncul di sini, kalian bisa close ini dan close aplikasi primal case-nya. Setelah itu masuk lagi ke File Explorer, kemudian double klik di local disk F, pilih format disk dan pilih start. Setelah itu pilih OK. Tunggu formattingnya sampai selesai. Setelah selesai pilih OK dan close di sini. Maka SSD-nya akan jadi kembali seperti semula guys. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara menggunakan aplikasi primal case ini. Kalian bisa memanfaatkannya untuk read ataupun write dari hard disk ataupun storage kalian yang memiliki kecepatan yang tidak terlalu tinggi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.